Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak yang ada di rumah sambil menunggu waktu syuruk, waktu terbit matahari, kita bisa menyimak suara Masjid Baitur Rahman. Insyaallah kita lanjutkan pagi ini kajian kita tentang Kitabu Adabit Tilawatil Quran. Masih bersama adab-adab membaca Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa huwal muhitu bil qalil wal katsir was saghir wal kabir. Wa huwa, dan yaitu Al-Quran, ma'al muhitu yang meliputi, bil qalil dengan hal-hal yang sedikit dibahas di dalamnya, wal katsir dan hal-hal yang begitu banyak, was saghir dan yang kecil-kecil juga disebutkan, seperti penyebutan tentang penciptaan nyamuk ataupun lalat. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu untuk menjadikan perumpamaan sebesar nyamuk dan lebih besar lagi dari nyamuk. Itu yang kecil. Tetapi yang kecil itu luar biasa, justru mengeluarkan, membocorkan dan menggelontorkan tasbih dari mulut kita. Kenapa? Si nyamuk yang kecil itu adalah punya gigi. Belalainya bisa menyedot darah kita luar biasa. Dan kalau gigit kita bisa jadi bentol atau gatal. Dan di sana ada ususnya, ada jenis kelaminnya, sayapnya yang kecil itu bunyi di kuping kita. Subhanallah, mau belagu kita. Ada lagi yang lebih kecil lagi dari itu adalah bakteri dan kuman. Yang dia bisa masuk kapan saja, di mana saja kita jalan. Itu kuman dan bakteri atau virus sangat mudah. Mau pakai masker atau tidak, mau pakai kacamata atau tidak, itu virus masuk dari berbagai arah yang ada di tubuh kita. Makanya tasbih, subhanallah, ya Allah, mau kita malu sama Allah. Itu Al-Quran menyebutnya di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan sebesar zarrah. Zarrah itu dulu zaman-zaman awal kita sekolah, bahasa zarrah itu atom. Tapi belakangan bukan lagi atom, karena ditemukan lagi komponen yang paling kecil ternyata adalah nuklir. Subhanallah. Tapi kecil dikumpulkan menjadi satu kekuatan yang sangat menghancurkan. Nah, itu yang kecil-kecil kelihatannya kita anggapkan sepele, tetapi itu adalah menimbulkan, menggelontorkan dari mulut kita tasbih dan takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu Al-Quran menyebutkan perumpamaan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang sedikit tapi bisa menimbulkan bukit. Allahu akbar. La tanqadi ajaibuhu, tidak akan habis-habis keajaibannya kandungan Al-Quran. Kita tidak pernah bosan membaca dan menamatkan Al-Quran. Kenapa? Karena itu wahyu Allah. Coba lagu-lagu diputar sekali, dua kali, oh bosan kita. Jangan itu mulu.
Tapi ayat Al-Quran dibaca berulang kali, apalagi oleh mereka yang memang mujawwad, murattal, dan suaranya bagus, ya Allah, air mata mengalir. Itu Al-Quran. Bayangkan imam Masjidil Haram di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, 1 juz Al-Quran setiap malam ditamatkan, sholat tarawih tidak ada yang buyar. Suaranya bagus, kemudian mujawwad, murattal, begitu indah. Indahnya bukan main. Semakin lama bukan semakin tidak betah, justru semakin lama Masjidil Haram semakin penuh dengan para musolli yang datang untuk menyimak dan mendengarkan keajaiban Al-Quran. Nah, makanya kita mendapatkan keajaiban yang kayak gini jangan ditinggalkan, supaya kita menjadi sesuatu yang ajib, yang ajaib. Kan ajaib itu hal-hal yang di luar kemampuan, tiba bisa wujud. Nah, kita supaya kita menjadi orang yang ajaib, ya Al-Quran kita terus ulang-ulang, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat walaupun kecil tapi sangat bermanfaat, sangat berguna, dan sangat mengerikan dan menakutkan. Virus, ada virus positif, ada virus negatif, ada virus yang baik, ada virus yang tidak baik. Bakteri sama, semuanya kedua-duanya sudah diciptakan oleh sedemikian rupa keseimbangannya. Makanya Allah persiapkan, Allah kasih berbagai macam alat. Nabi kita menjelaskan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jangan takut. Ketika kita masuk area yang sangat berbahaya, kita suruh baca doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita keluar dari rumah, baca doanya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kufita wa uqita, kata Nabi. Itu doa. Langkahkan kaki Anda ketika mau keluar dari rumah menuju masjid, kaki kanan. Dengan nama Allah, aku bertawakal. Aku tidak punya daya dan kekuatan sama sekali dalam perjalanan ini. Yang makhluk-makhluk yang jahat, kami tidak bisa menjaga diri kami dari makhluk-makhluk yang jahat. La haula wala quwata. Kami tidak punya kekuatan sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La tanqadi ajaibu. Keajaibannya tidak pernah habis. Tidak pernah akan bisa diurai oleh kita manusia, karena memang makhluk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjadi keajaiban sepanjang masa sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat nanti. Kata-kata Iqra saja luar biasa. Iqra itu kan, karena Iqra maka alat-alat semakin terus berkembang, aneh dan ajaib. Orang pada saat awal-awal punya telepon itu ribet, kabel keleleran kemana-mana. Kemudian harus muter nomor, dipilih satu-satu, glek. Itu sekarang Masya Allah, teleponnya kecil benar. Itu keajaiban dari Iqra. Pesawat terbang itu dulu Masya Allah sederhana. Kapal laut itu dulu sederhana dengan perahu-perahu kecil. Tapi sekarang ada kapal bisa 10 kali lipat masjid ini besarnya. 10 kali lipat. Itu keajaiban Iqra. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Iqra itu keajaibannya tidak akan pernah berhenti. Apa? Adakan studi banding, adakan kajian, adakan penelitian. Hasil dari penelitian, Masya Allah, luar biasa. Makanya kita tidak boleh berhenti, tidak boleh menjauh dari Al-Quran, karena kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah habis. Wala tatanaha garaibuhu. Malah udah mulai lemah. Wala tatanah, dan tidak akan pernah habis juga garaibuhu, keanehan-keanehannya. Garaib itu sama ajaib, mirip-mirip. La yuhitu bi fawaidihi inda ahlil ilmi tahdidun. Tidak dibatasi faedah-faedahnya di orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan,
pembatasan, tidak ada batasan sama sekali. Terus melebar dan melebar. Faedah yang didapatkan dari sana. Wala yakhluquhu 'inda ahli tilawah kasratu tardid. Wala yakhluquhu 'inda ahli tilawah, dan tidak menjadikannya kepada orang-orang yang ahli membaca kasratu tardid. Ya, untuk banyak mengulang-ulang, dia tidak pernah bosan. Terus malah justru berlomba di bulan Ramadan untuk bisa menamatkan minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan Imam Malik rahimahullah, mazhab Imam Malik itu bisa menamatkan Al-Quran 1 bulan Ramadan 60 kali. Itu yang kita Masya Allah. Huwallazi arsyadal awwalina wal akhirin. Dialah yang memberikan petunjuk dan memberikan arahan kepada orang-orang dulu dan orang-orang yang nanti belakangan dari kita, yang memang mau menjadikannya sebagai petunjuk, dia akan selamat dunia dan akhirat, akan berhasil dunia dan akhirat. Tapi kalau menjadikannya, kalau tidak dijadikan petunjuk dan sumber petunjuk, maka dia akan tersesat dan tersesat. Walamma sami'ahul jinnu, dan tatkala mendengar kepada Al-Quran jin, lam yalbasu, mereka segera adnul wallau ila qaumihim munzirin, untuk meluncur kepada kaumnya, ke kaum jin, untuk memberikan peringatan. Para jin yang mendengar bacaan Al-Quran, dan mereka waktu itu ikut sholat subuh di Masjid Al-Jin di kawasan Ma'la, dekat dengan pemakaman atau kuburan Ma'la, di suatu masjid kecil mungil. Disitulah Nabi dari pulang berhaji, jalan kaki dari Mina menuju Masjidil Haram, ngantuk, kecapean sholat subuh di situ. Kemudian jin ikut menjadi makmum luar biasa. Itu jin, makanya jangan heran jin hafal surat Al-Kursi, ayat kursi. Ya, cuman jin ada yang bandel juga, tukang gangguin orang ada. Nah, kita jangan takut, karena mereka makhluk Allah. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka bilang apa? Inna sami'na, kami benar-benar telah mendengar Qur'anan, Al-Qur'an. Bacaan Qur'anan itu bacaan ajaba yang penuh keajaiban. Yahdi ila rusdi, yang menunjukkan kepada petunjuk. Fa amanna bih, maka kami beriman, kata jin. Walan nusyrika birabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak mencukutui dengan Tuhan kami ahada, seseorang. Jin saja tidak mau berbuat sekutu setelah dia mendengar Al-Quran. Dia tidak mau menyekutukan Allah, dia tidak mau menduakan Allah, dia tidak mau menyamakan Allah dengan benda-benda yang lain. Itu jin, boyo kita yang lebih berhak. Makhluk Allah yang paling terhormat diciptakan manusia. Yang namanya manusia adalah makhluk yang lebih terhormat daripada malaikat Allah, ya, daripada hewan, dan termasuk jin juga. Kita masa lebih terhormat. Masa dikasih Al-Quran tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari? Kalau kita sudah kadongan, memang sudah tua, kita punya anak. Kalaupun anak kita masih belum sapi, kita punya cucu. Cucu adalah anak kita, darah daging kita. Satu cucu saja bisa hafal Al-Quran, bisa membaca dengan baik dan membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka kita sebagai kakek, sebagai uyutnya, kebagian masuk surga bersama dia. Masya Allah. Makanya jangan putus asa. Saya muda kadang, ya nggak apa-apa. Memang pada zaman tertentu seperti itu adanya, di mana motivasi untuk menghafal Al-Quran belum ada. Tapi sekarang di mana-mana alhamdulillah semangat anak-anak, semangat orang tua untuk kembali kepada Al-Quran begitu tinggi. Terbukti dengan adanya Baitul Quran di mana-mana. Ada Darul Quran di mana-mana. Ada salah satu Darul Quran mulia, masuknya saja sampai 50 juta masuk pertama kali. Bahwa kita gratis, nyaris gratis, kalaupun infak sangat sedikit. Anak-anak cucu nggak dimasukkan ke sana. Alhamdulillah ya Allah. Di sini di sekitar kita Masjid Baitur Rahman ada ustadz-ustadz yang sukarela, yang sangat kecil bayarannya. Mereka mau mengajarkan anak-anak cucu-cucu kita. Motivasi mereka, dorong mereka, terus dorong anak cucu kita.
kita udah kadang tidak bisa dan tidak, kalaupun bisa terbata-bata, itu sudah mendapat pahala yang luar biasa. Saya pernah ceritakan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu di masjid dan di sekitar ini, bahwa di Syria itu ada pemakaman dan ada tukang gali kuburnya. Kalau di tanah Hehe sana Bang Tomat, ya Bang Tomat kita kenal, tukang gali kubur. Kalau di Belalbetan Bang Amsir yang suka gali kubur. Subhanallah, di sana itu di samping tukang gali kubur juga untuk menyambut mayat, untuk ditempatkan di liang lahat. Apa yang terjadi saat ibu datang minta digalikan kuburan? Ibu-ibu itu biasa nampak orang kelihatannya ya sederhana. Tolong galikan kubur buat keluarga saya. Siap bu, digalikan. Setelah digalikan, datanglah jenazah dengan beberapa orang, tidak banyak, segelintir kecil orang. Karena dianggap orang biasa-biasa saja. Masya Allah, begitu ditanggapin itu mayat, disanggah itu mayat, mau ditempatkan ke liang lahat, itu pingsan yang tukang menurunkan jenazahnya ini. Kenapa? Karena dia melihat pemandangan yang sangat indah. Apa? Taman yang sangat bagus. Itu mayat luar biasa langsung disambut dan tamannya begitu bagus, indahnya bukan main. Allahu Akbar. Itu yang pingsan langsung diangkat, kemudian setelah sadar dia bertasbih Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Akhirnya dia ingat wajah si ibu itu. 1 bulan berikutnya datang lagi minta digalikan kuburan lagi untuk keluarganya. Begitu pula sama dengan kasus yang pertama. Diturunkannya jenazah dan dia pingsan lagi. Nah kedua kali dia penasaran, ada apa sih? Ibu, tolong dong saya kasih tahu. Itu tadi yang pertama siapa? Oh itu anak saya. Kenapa bu anak ibu? Anak saya sedang belajar di pondok pesantren bahasa sekarang, atau di majelis Al-Quran, atau di taman pendidikan Al-Quran, meninggal dia. Masya Allah. Makanya ada hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu filman sahalallahu tariqan hilal jannah. Siapa orang yang belajar Al-Quran, belajar ilmu Allah, belajar hadis, belajar ilmu pengetahuan, kemudian dia meninggal, maka dia Allah akan mudahkan masuk surga dan keluarganya ke bawah. Yang kedua siapa bu? Yang kedua adalah anak saya. Yang pertama adalah adiknya, yang kedua abangnya. Loh yang kedua siapa? Abangnya. Dia belajar juga enggak? Abangnya cuman tukang kusen, tukang kayu. Tiap hari bikin kusen pintu dan seterusnya. Cuman duitnya yang dia dapat buat membiayai adiknya. Allahu Akbar. Adiknya yang benar-benar belajar dapat pahala seperti itu, abangnya pun yang membiayai dapat pahala seperti itu, artinya di taman surga ditempatkan. Nah makanya kita harus semangat mendidik anak untuk bisa baca Quran, motivasi, walaupun kita tidak bisa. Tadi abangnya nggak bisa, bukan belajar pula, abangnya cuma ngasih ongkos untuk biaya belajar, tapi diterima oleh malaikat Allah, ditempatkan di taman yang sangat indah. Akhirnya tukang gali kubur langsung sadar, usianya sudah 50 tahun pak, 50 tahun sadar, langsung datang ke masjid. Kalau kayak gini nih, datang ke Ustaz Asman, duduk sini. Ustaz, saya mau belajar. Loh, siapa kamu? Saya ini tukang gali kubur. Lah, berapa usia kamu? 50. Kemarin kemana aja kamu? Ya, saya baru sadar kalau ilmu itu sangat mahal. Belajar itu pahalanya begitu gede. Duduk bersama para ulama, para asatidz, para tulab, para pelajar, pahalanya sangat besar. Saya sadar. Ya sudah, duduk sini setiap hari. Duduk di sini setiap hari. Dihafalkannya Jurmiyah, dihafalkannya Matan Bina, dihafalkannya Safinatun Najah, dihafalkannya kitab-kitab kecil, hafal semua. Dan akhirnya menjadi ulama besar di Syria, dan sampai hari ini keturunannya, anak cucunya adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi. Baik dari ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan yang lainnya. Itu pahala buat orang yang memberikan motivasi kepada anak cucunya walaupun dia tidak bisa, tapi biaya dia keluarkan untuk kepentingan belajar anak cucunya, belajar Al-Quran.
Cicitnya motivasi kalau mudah kita masih panjang ada cicit baca Quran. Kalau perlu motivasi hafal 1 juz kakek belikan di usia TK dan SD ya. Kakek belikan ini. Wah. Itu dia semangat. Awalnya karena hadiah tapi pada akhirnya ilmu sudah nempel di kepalanya, ayat-ayat Al-Quran, juz tertentu sudah hafal di kepalanya, itu akan sangat bermanfaat. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah, jin saja seperti itu, kita tentunya harus lebih pintar dari dia. Fakullu man amana bihi faqad wafaqa, maka semua orang yang beriman dengan kebenaran Al-Quran, semua dari ayat pertama ayat terakhir, dari surat pertama surat terakhir, maka benar-benar dia telah mendapat taufik dan hidayah, dapat petunjuk. Wa man qala bihi faqad shadaq, siapa orang bicara dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, orang itu jujur dan benar, pastinya benar. Kalau dia berkata menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabawi, ada orang-orang yang diperhitungkan benar. Kalaupun ada kesalahan, adalah kesalahan yang kecil-kecil. Waman tamasaka bihi faqad hada, siapa orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka dia benar-benar orang yang telah mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Waman amila bihi faqad faz, siapa orang yang mengamalkan dengan kandungan Al-Quran, dia akan sangat beruntung. Coba ayat-ayat pertama tadi yang diamalkan oleh siapa? Oleh seluruh umat Islam dimanapun berada, dia beruntung dan sukses besar. Kenapa? Iqra, dia belajar terus, walaupun cuman sebatas tukang kayu, masuk surga, dia masuk kuburan, diterima oleh malaikat, ditempatkan di taman yang sangat indah, sukses, berhasil dia. Walaupun nampak di dunia kelihatan sederhana, tapi kan di hidup yang lama bukan di dunia sebentar aja. Di alam kubur bisa 3.000 tahun. Nabi kita Muhammad SAW usianya di alam barzah sudah 1.400 tahun. Sementara di dunia cuma 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama, dari ribuan tahun usianya. Dan nenek kakek kita sudah ada yang sampai 60 tahun ada di sana. Sementara usianya cuma 50 tahun di dunianya. Nah ini maka keberuntungan yang kita kejar dunia oke lah. Tetapi jangan sampai melupakan alam barzah yang panjang, alam akhirat yang abadi. Wa qala Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga keutuhannya sampai hari kiamat. Pak, Ibu, Al-Quran itu yang jaga Allah. Kalau kitab-kitab yang lain gak dijaga, Pak. Makanya di mana-mana berbeda-beda. Tapi Al-Quran Bapak ke Jepang, imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sama Al-Fatihahnya. Dan itu bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran. Saya setiap menjelang Ramadan itu ada surat masuk untuk mengimami di masjid yang ada di sana, salah satu masjid yang ada di sana. Dan insentif yang sangat tinggi dengan catatan minimal 10 juz hafal Quran, mengerti bahasa Inggris, kemudian bisa berbahasa Inggris dan tahu fikih salat. Kan gampang sih. Masya Allah. Nah ini Al-Quran sampai hari ini tidak ada yang kurang 1 huruf pun, bahkan 1 titik tidak ada. Terjaga. Siapa Allah yang jaga? Buktinya apa? Ada anak sebesar Musa waktu itu 4 tahun usianya hafal Al-Quran 30 juz. Sampai Presiden Mesir memberikan hadiah khusus untuk tidak balik, kamu belajar aja di sini. Sampai kerajaan Arab Saudi pun memberikan hadiah khusus, jangan pulang, kamu tinggal di sini saja. Emang tinggal di Arab Saudi, di Mekah murah mahal, Pak. Itu KTP-nya saja susahnya bukan main untuk dapat. Dia didapatkan, dia dengan mudah dikasihkan KTP kalau mau. Masya Allah. Makanya kita motivasi, ya tentunya kita mungkin karena faktor tertentu, kita waktu itu karena sebatas situasi tertentu kita tidak bisa belajar Al-Quran dengan baik. Tapi sekarang anak-anak kita, cucu kita, jangan sampai kita sudah tidak bisa, anak juga nggak bisa, cucu tidak bisa. Dorong, ada ustadz-ustadz muda kita yang lebih
lebih pintar dari kita, ilmu mereka lebih bagus, sudah serahkan sama mereka, titipkan sama mereka. Insya Allah kita akan bersama dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau bangunkan anak pagi-pagi tuh menjelang sholat subuh, tolong pegang tangan bapak, tarik masuk surga. Jangan sampai bapak masuk neraka karena kamu tidur subuh nggak mau bangun. Sentuh dia dengan ungkapan itu, dia terbangun akhirnya dengan susah dan berat, malas dia bangun, tarik tangan kita, dia pegang tangan kita. Allahu min asbabi hifzihi fil qulub wal masahib istidamatu tilawatihi. Dari sebagian sebab-sebab hafalnya Al-Quran dalam hati, wal masahib dan dalam mushaf, istidamatu tilawatihi, terus menerus membacanya, wal muwadzabatu ala dirasatihi, dan terus menerus mempelajarinya, ma'al qiyam, dengan catatan, dengan terus memegang teguh bi adabihi, dengan adab-adabnya dan tata keramanya, wa syuruti, dan syarat-syaratnya, wal muhafadzatu ala ma fihi minal a'malil batinah, dan menjaga atas apa yang ada di dalam Al-Quran dari amal perbuatan bagian dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, perbuatan hati, perbuatan yang dalam tubuh kita, wal adabi zahir, dan budi pekerti atau tata krama yang zahir. Wa dzalika la budda, itu semuanya tidak boleh tidak, min bayanihi, dari menjelaskannya, wa tafsili, dan merincinya, wa taksifu maqasiduhu, wa tankasifu maqasiduhu fi arba'ati abwabin, dan terbuka maksud-maksudnya tersebut dalam 4 bab. Nah, ini baru pembukaannya, Pak. Udah habis waktunya insyaallah. Al-babul awal fi fadlil Quran wa ahlihi. Ada 4 bab nih. Bab yang pertama adalah keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang memang aktif jadi ahlul Quran, keluarga besar Al-Quran. Nah, kita walaupun tidak bisa membacanya, tapi kita bersama ahlul Quran, yang lain kita juga ahlul Quran. Kita adalah orang-orang ahli Quran. Sahabat Nabi tidak semuanya seperti Ibnu Mas'ud, Pak. Ibnu Mas'ud memang suaranya bagus banget, indah betul, makanya Nabi sengaja di bulan Ramadan, tolong Ibnu Mas'ud ulang baca Quranmu, saya ingin mendengarkan. Nah, kita kenapa tidak minta tolong dia ulang? Tolong imami kita. Makanya di masjid-masjid tertentu itu sengaja mendatangkan qari yang hafal Quran dengan suara yang paling bagus. Dibayar dia. Dari Sukabumi kadang-kadang diundang, kau tinggal di 1 bulan di masjid sini, saya minta tolong untuk baca Quran, ngimamin sholat tarawih 1 juz tiap malam. Itu akan mendapatkan pahala kesejukan jiwa yang luar biasa. Nah, kita makanya ini adabnya dan ahli Quran yang pertama, di bab pertama akan kita bahas. Al-babu tsani fi adabi tilawati fi zahir. Bab yang kedua, adab membaca Quran yang zahir, yang jatuh, yang kelihatan. Al-babu tsalis bil a'malil batinah inda tilawah. Bab yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang bagian batin saat kita baca Quran. Apa yang hati kita konsentrasi kayak apa kalau kita baca Quran. Al-babu rabi, bab yang terakhir, fi fahmil Quran wa tafsiri bir ra'yi wa ghairi, adalah dalam memahami Al-Quran dan tafsirnya dengan akal fikirannya dan selain akalnya. Nah, ini 4 bab Bapak Ibu, kita akan kaji, mudah-mudahan selesai sampai tanggal 20. Sehingga kita sudah punya bayangan, walaupun kita tidak bisa baca Quran dengan baik atau belum bisa baca Quran, kita masih punya peluang selagi masih ada umur. Usia 70 tahun, 60 tahun, banyak orang hafal Al-Quran di usia itu. Emangnya sahabat-sahabat Nabi masuk Islam dari masih kecil? Enggak. Ada yang usia 30 tahun, ada yang 40 tahun, dan 50 tahun. Makanya ada yang baca Qurannya terbata-bata. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima yang tidak pernah kalah memimpin perang, baca Qurannya terbata-bata. Real, nah, itu terbata-bata. Tapi strategi perangnya Nabi tidak pernah lakukan. Kau pimpin ini tentara, kau pimpin ini perang, kau bawa ini tentara. Karena memang namanya beliau nggak bisa membaca, tetapi dia berinteraksi sama Abdullah bin Mas'ud, sama Abu Bakar As-Siddiq, sama Umar bin Khattab, berkumpul. Nah, disitulah nanti kita bisa sama-sama masuk surga bersama anak-anak kita yang bisa baca Quran.
Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah besok kita mulai bab pertama fi fadlil Quran wa ahlihi wa zammil muqassirin fi tilawatihi dan seterusnya. Demikian karena sudah jam 5:30, komitmen kita 20 menit kita selesaikan. Insyaallah besok juga kita sampaikan sedemikian rupa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.